Pada review praktikum PMS 2B hari ini kita akan mempelajari tentang anterior body cavity yang terdiri dari cavum thorax dan cavum abdominopelvis. Cavum thorax dibungkus oleh beberapa otot dan tulang. Yang pertama adalah otot pectoralis major, kemudian otot pectoralis minor, otot serratus anterior, dan kemudian beberapa lapis dari musculus intercostalis. Cavum thorax terbagi atas dua ruangan. Yang pertama adalah cavum mediastinum dan cavum pleura. Cavum mediastinum diisi oleh struktur jantung dan pembuluh darah besar, sedangkan cavum pleura diisi oleh pulmo. Beberapa batasan dari cavum pleura antara lain cavum pleura itu bisa sampai mencapai setinggi supraclavicular, di mana kita dapat mendengarkan bunyi kelainan pada penyakit TB pada bagian apex paru yang ada di cavum pleura yang mencapai supraclavicular ini. Pada cavum pleura, paru dibungkus oleh lapisan yang disebut dengan lapisan pleura. Lapisan pleura ini dapat melekat pada dinding pleura yang disebut dengan pleura parietalis, dan juga dapat melekat pada struktur parenkim paru itu sendiri yang disebut dengan pleura visceralis. Pleura parietalis dapat terbagi berdasarkan lokasi dinding toraks yang dia tempeli. Yang pertama adalah yang menempel ke bagian yang ada costenya yang disebut dengan pleura parietalis pars costalis. Sedangkan bagian yang menempel ke diafragma disebut dengan pleura parietalis pars diaphragmatica. Sedangkan bagian yang menempel ke mediastinum disebut dengan pleura parietalis pars mediastinum. Pada tiap-tiap pertemuan dari bidang pleura ini akan membentuk beberapa sudut. Yang pertama, sudut antara pleura parietalis pars costalis dengan yang diaphragmatica disebut dengan sinus costophrenikus. Sedangkan dari pars diafragma dengan pars mediastinalis disebut dengan sinus phrenico-mediastinalis atau diaphragmatico-mediastinalis. Cavum thorax dan cavum abdominopelvis dipisahkan oleh struktur diafragma. Cavum abdominopelvis merupakan gabungan dari cavum abdomen dan cavum pelvis. Antara cavum abdomen dan cavum pelvis tidak didapatkan suatu pembatas yang jelas. Bagian atas dari cavum abdomen dibatasi oleh processus xiphoideus, arcus costalis, sedangkan pada bagian bawah kita dapat meraba adanya symphysis pubis, crista pubis, dan tuberculum pubis yang ada di sebelahnya,
kemudian ligamentum inguinal, spina iliaca anterior superior, crista iliaca, hingga menuju ke spina iliaca posterior superior. Pada dinding kafum abdomen, kemudian kita akan menemukan adanya otot rectus abdominis yang dibungkus oleh rectusit yang merupakan aponeurosis dari beberapa otot obliquus abdominis. Yang pertama, otot obliquus abdominis externa. Yang kedua, musculus obliquus abdominis interna. Dan dibaliknya ada musculus transversus abdominis. Di balik ligamentum inguinal terdapat suatu struktur yang disebut dengan canalis inguinalis, di mana pada canalis inguinalis ini dilewatkan struktur vas deferens bersama dengan pembuluh darah arteri testicularis, plexus pampiniformis yang melalui annulus inguinalis profundus, melalui canalis inguinalis hingga keluar pada annulus inguinalis superficialis. Kemudian struktur ini akan menuju ke skrotum. Tractus urinarius, kelenjar suprarenal, pembuluh darah besar antara lain aorta abdominal dan cabangnya di arteri iliaca communis, serta vena cava inferior beserta cabangnya sudah merupakan bagian retroperitoneal. Bagian perineum yang merupakan dasar dari pelvis terbagi atas dua segitiga. Yang pertama adalah segitiga urogenital, yang kedua adalah segitiga anorektal.